strong. Selamat pagi, mahasiswa seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai terutama mahasiswa akuntan. Oke, pagi ini kita belajar mengenai audit. Ya, jadi audit itu sangat dibutuhkan oleh semua jenis perusahaan, baik itu jasa, dagang, dan manufaktur. Maka perusahaan terbuka tidak bisa menjual sahamnya apabila belum dilakukan audit. Bahkan hasil auditan itu muncul opini, itu unqualified opinion, baru dia bisa menjual sahamnya. Oke, dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan bersama mahasiswa saya tercinta, menyampaikan salah satu materi dari tahapan-tahapan audit, konsep materialitas resiko, fraud, kemudian pemutaran, kemudian juga mengenai pengujian substantif dan pengujian pengendalian. Oke, kita akan belajar mengenai audit. Insya Allah Anda menjadi auditor yang independen sebagai penyelamat bangsa dan negara. Terima kasih, sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiko dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi angkatan 2019 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Berikut saya akan menyampaikan materi mengenai fraud. Yang pertama yaitu pengertian fraud. Dalam dunia akuntansi, fraud merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau lebih. Tindakan fraud ini bisa terjadi pada satu manajemen yang dilakukan secara langsung atau melalui pihak ketiga. Upaya ini juga bisa dilakukan oleh pihak lain yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan pada suatu perusahaan. Dalam tindakannya, fraud akan memanfaatkan suatu kebohongan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai keuntungan secara tidak adil. Tindakan fraud tentunya bisa melanggar hukum karena di dalamnya terdapat berbagai unsur kecurangan. Jadi, jelas sudah bahwa fraud merupakan satu bentuk kecurangan atau upaya pelanggaran hukum. Pengertian fraud akuntansi juga bisa berupa suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindakan penipuan kriminal yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan berbentuk uang pada pihak lain yang melakukan tindak penipuan dan kecurangan. Dalam suatu fraud akan terjadi suatu bentuk kesalahan, terutama dalam hal finansial perusahaan. Tindakan ini cenderung akan lebih mudah dilakukan jika mereka adalah orang yang berasal dari organisasi atau instansi tersebut. Hal ini tentunya dilakukan demi mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompoknya dan merugikan pihak lain. Selanjutnya yaitu berbagai faktor terjadinya fraud. Yang pertama yaitu kesempatan. Faktor utamanya adalah karena adanya kesempatan yang mendukung mereka bisa melakukan kejahatan fraud. Kesempatan untuk melakukan tindakan ini bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja. Yang kedua yaitu tindakan hukum yang lemah. Fraud juga bisa terjadi karena penegakan hukum yang berlaku terlalu lemah, sehingga beberapa individu akan mulai menyepelekan sanksi hukum yang berlaku di sana. Hukum yang lemah juga mampu membuat seseorang menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan berbagai tindakan kriminal seperti fraud. Yang ketiga yaitu adanya sifat buruk. Fraud juga bisa terjadi karena ada individu yang memiliki sifat buruk seperti tamak dan lain-lain. Sifat tamak ini akan semakin mendorong karyawan untuk melakukan upaya fraud ketika ada kesempatan. Sifat yang buruk ini juga bisa membuat seseorang mencari kesempatan ataupun peluang dalam melakukan tindakan kriminal atau tindakan yang menyimpang lainnya. Yang keempat yaitu himpitan ekonomi. Kebutuhan manusia yang sangat mendesak juga bisa mendorong seseorang dalam melakukan tindakan fraud. Beban tekanan hidup yang berat akan merubah seseorang untuk mengambil keputusan yang akan menguntungkan dirinya sendiri dan tidak memikirkan bahwa pihak lain yang merugi karena tindakannya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis fraud. Yang pertama yaitu penyimpangan aset. Penyimpangan ini adalah yang paling mudah dideteksi karena aset perusahaan bisa diukur dan dihitung dengan mudah. Yang kedua yaitu pernyataan palsu. Tindakan ini biasanya dilakukan demi menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu korupsi. Tindakan kriminal ini bisa saja terjadi karena adanya kelemahan pada tindak penegakan hukum.
Yang keempat yaitu pencurian data. Tindakan ini merupakan tindakan yang menyimpang karena biasa merugikan karyawan lain. Yang terakhir yaitu penggelapan uang. Kasus penggelapan ini bisa terjadi pada divisi apa saja sehingga sangat penting untuk diwaspadai bersama. Selanjutnya yaitu contoh kecurangan fraud dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu earning management. Laba ditahan memiliki peranan yang penting dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Upaya pihak manajemen dalam memalsukan informasi keuangan atau memanipulasi laba bisa juga digunakan untuk memanipulasi laba ditahan dalam menyajikan laporan keuangannya. Sehingga penyajian informasinya bisa menyesatkan investor maupun kreditor. Yang kedua yaitu income smoothing. Perataan laba adalah salah satu bentuk upaya yang dilakukan dari manajemen laba. Usaha ini dilakukan manajemen agar bisa menyeimbangkan laba, di mana pendapatan dan beban akan dialihkan ke beberapa periode lain yang sedang melonjak harganya pada periode waktu tertentu. Perataan laba ini dilakukan ketika terjadi transaksi atau menempatkannya pada beberapa periode tertentu. Selanjutnya yaitu cara mencegah terjadinya fraud. Yang pertama yaitu sosialisasi SOP anti korupsi. Hukuman ini harus dilakukan dengan tanpa pandang bulu, baik itu pelanggar hukum maupun pelaku korupsi itu sendiri. Dengan begitu diharapkan tindakan korupsi akan bisa diminimalisir atau tidak ada lagi di dalam perusahaan. Sanksi untuk pelaku tindak korupsi ini sebaiknya tidak hanya berhenti hanya pemecatan saja, namun harus dibawa hingga ranah hukum. Dengan begitu akan memberikan pelajaran yang berkesan untuk para karyawan agar tidak melakukan tindakan fraud. Yang kedua yaitu analisa keuangan dengan baik. Tindak pencegahan fraud juga bisa dilakukan dengan cara lain, yaitu dengan menganalisa keuangan dengan baik, sehingga kesempatan maupun peluang karyawan dalam melakukan tindakan fraud pun bisa berkurang. Tindakan ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk antisipasi sehingga meminimalisir. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Fraud dalam dunia akuntansi pada dasarnya adalah tindak penipuan finansial yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam laporan keuangannya demi mendapatkan keuntungan tersendiri dan merugikan pihak yang lain. Beberapa faktor jadinya tindakan fraud adalah kesempatan, tindakan hukum yang lemah, sifat buruk karyawan, serta himpitan ekonomi. Terdapat berbagai cara dalam mencegah tindakan fraud tersebut seperti memberikan SOP anti korupsi dan membuat analisa keuangan dengan baik. Juga bisa menggunakan aplikasi akuntansi dengan basis code untuk menyimpan data keuangan Anda yang disertai dengan otorisasi khusus yang baik agar datanya. Sekian materi fraud yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.